Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa tentunya di podcast kesayangan Jemaat Gereja Kristus ya. Semoga Bapak Ibu semua tetap setia menonton karena seperti yang sudah Bapak Ibu lihat ya, kita jarang upload tapi ada satu dan lain hal yang membuat kami harus hiatus sementara, hiatus kan bahasanya kan. Tapi semoga Bapak Ibu tetap setia menunggu updatean terbaru dari podcast kami. Pada kesempatan hari ini saya tentunya tidak sendirian dan kita pada hari ini selalu kedatangan tamu yang spesial pakai telur. Ya, beliau adalah rekan pelayanan saya dari Gereja Kristus Gunung Putri. Pernah melayani bersama di Gereja Kristus Gunung Putri tentunya, dan satu kampus dengan saya. Beliau tingkat 5 dan saya tingkat 1 begitu ya. Langsung saja kita tanya bintang tamu kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Surya. Selamat datang Mas Surya. Oke. Selamat datang. Halo teman-teman semua. Mantap. Mungkin mic-nya apakah kedengaran Kak? Oke ya. Ya, kita bakal berbincang kurang lebih 30 menit. Sekarang kita akan bersama-sama berdiskusi soal kehidupan Mas Surya. Dan oh ya, tentunya hari ini kita juga spesial karena di belakang layar kita ini ada remaja dari Gereja Kristus Cibinong yang tadi juga ngisi pujian. Boleh kasih suara aja teman-teman. Wes, gokil. Rame nih di sini teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu semoga bisa memberkati podcast kita pada hari ini dan kita bisa sama-sama menguatkan di podcast kita. Gimana Mas Surya kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Mas Nehem. Saya sangat tersanjung nih bisa diundang ke podcast. Biasanya cuma lihat di YouTube kan, aja ya. 3, 2, 1 and close open the door. Kan sekarang kalau ini open the door ya itunya. Open the door. Kalau yang di sana itu close the door. Terima kasih sudah diundang ke podcast GK Bandung. Puji Tuhan. Gimana Mas pelayanannya? Apakah udah mulai hektik atau hektik? Bisa dibilang begitu mungkin ya. Gitu. Tapi ini boleh cerita sedikit gak? Kayaknya kemarin Mas Surya habis ambil cuti itu ya Mas ya? Oh iya, habis ambil cuti itu. Naik gunung tuh Mas? Betul, naik gunung. Kok tahu? Lihat Instagram soalnya. Sekarang konten kreator naik gunung guys. Waduh. Boleh gak diceritain gak Mas tuh sedikit mungkin? Gak boleh. Boleh. Yeah, maaf Bapak Ibu ya, ini karena kita karena di belakang layar udah dekat sekali, jadi kalau ngobrol udah ngalur ngidul aja udah ini mah. Tapi tetap aman kok. Gimana Mas? Kemarin bisa naik gunung itu, kok bisa kepikiran naik gunung? Iya, sebenarnya kemarin tuh awalnya karena iseng aja. Keinginan naik gunung mah udah lama sebelumnya, kayaknya dari pertengahan tahun lalu ya. Cuman memang baru ke wujud baru kemarin aja. Baru dapat waktunya yang pas tuh kemarin. Kenapa naik gunung? Karena pengen mencoba hal baru aja sih. Karena kayaknya saya belum punya hobi saat itu. Jadi saya mikir apa yang bisa saya lakuin sebagai salah satu hobi baru. Akhirnya ya ketika lihat teman-teman posting apa, kok kayaknya seru ya naik gunung. Makanya saya nyoba untuk naik gunung. Yang modal nekat sih ya. Karena sebelumnya belum pernah sama sekali. Ya. Pantesan beberapa waktu ini lihat story-nya juga sering lari. Apakah itu mempersiapkan juga? Betul, itu sebenarnya saya lari dari kenyataan. Dari kenyataan dulu. Lari itu buat ini sih, buat persiapan aja. Karena kemarin katanya saya dengar orang-orang yang naik gunung itu harus persiapan kan. Fisik, stamina, endurance dan lain sebagainya. Makanya salah satu hal yang saya lakuin waktu buat naik gunung ya belajar jogging, belajar lari dari semuanya. Lari dari semuanya. Kayak ada yang ngejar, lari aja ya. Mungkin kita lari aja. Tahu-tahu maling. Oke Mas Sur. Itu ngaruh juga nggak kalau ke maksudnya semangat pelayanan Mas Surya? Iya. Tentu ya. Saya ngerasa semenjak saya belajar olahraga ini, kayak badan lebih fresh sih. Lebih fresh. Karena saya akui sebelum saya punya keinginan naik gunung ini, saya jarang gerak.
Jarang Itu kan gerak. salah satu penyakit ini ya, rohaniwan ya. Rohaniwan iya ya. Ke apa? Biasa kan cuma duduk di rumah gitu ya. Udah jarang gerak. Kelawatan kemana, nggak seorang olahraga lah. Itu iya ya. Sebenarnya memang benar harus diakuin itu penyakit rohani. Betul, betul. Iya. Cuma stay at home aja gitu. Kebanyakan di dalam ruangan kan kegiatan kita. Iya betul. Dan kemarin saya sadari kayaknya kalau begitu terus lama-lama kesehatan saya jadi kurang baik lah. Oh. Dan semenjak persiapan buat naik gunung itu mulai ngehem. Jadi ternyata seger juga ya kalau lari. Bisa seminggu mungkin 2-3 kali tuh badan kerasa lebih fresh. Gitu. Oh, ya. Lebih enteng lah. Oh ya betul. Jadi Bapak Ibu semua jangan lupa olahraga biar kita semangat dan juga ngaruh juga ke semangat pelayanan gitu ya. Karena ngelihat gunung jadi healing dan kita jadi fresh juga gitu kan. Betul, dan memang lari itu apa ya, semacam stress release ya. Stress release. Karena ya mungkin nggak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu pemirsa para penonton podcast GK Bandung, mungkin Mas Nem juga ngerasain ya ketika kita melayani kan kadang-kadang kita ada beban, ada stres yang ada dan itu kan perlu disalurkan gitu. Nah, salah satunya olahraga. Luar biasa. Oke, Mas Sur, ini kita bakal ngobrol ya kurang lebih 30 menit ya Mas Sur ya. Jadi siapkan mental dan siapkan diri. Berat banget. Enggak. Tentu ini fun-fun aja Bapak Ibu ya. Tentunya ini akan sangat memberkati kita. Tadi bicara soal semangat pelayanan yang barusan saya tanya sedikit gitu ya soal cara Mas Surya bisa semangat dalam pelayanan, tentunya pergi healing, olahraga dan sebagainya. Nah bicara soal semangat pelayanan ini tentunya ada awal mula Mas Surya bisa punya semangat pelayanan. Kan tentunya kita throwback ke belakang dulu sih Mas. Gimana sih Mas Surya bisa punya semangat pelayanan seperti yang kayak sekarang Mas Surya punya gitu ya kan. Ngomongin soal rohaniawan pasti ada panggilan pelayanan sebelum seperti sekarang. Bisa gak diceritain awal mulanya Mas Surya bisa punya panggilan semangat untuk melayani Tuhan? Maksudnya panggilan buat jadi pendeta, pelayan di gereja gitu gereja ya? Gitu, seperti itu. Sebenarnya nggak pernah ada rencana sih ya buat sekolah teologi dan pelayanan di gereja. Nggak pernah ada dalam rencana hidup saya. Tapi memang panggilan itu muncul ketika sewaktu saya remaja dan pemuda gitu ya. Saya bersyukur bisa berada di sebuah gereja yang rohaniwan dan hamba Tuhannya itu dekat sekali sama saya. Dan salah hamba Tuhan itu pernah podcast di sini juga. Bapak Ibu pasti tahu ya. Boleh di-spill siapa tuh orangnya? Namanya Pendeta Hari. Ini kalau kita sebut pasti dia ini nih. Langsung ngeklip. Peres nih Pendeta Hari. Pendeta Hari salah satu mentor pelayanan saya. Dan pasti Nem juga tahu kan. Betul. Karena beliaulah saya dekat dengan pelayanan, dekat dengan gereja dan lama-kelamaan muncul dalam diri saya kayaknya seru ya jadi kayak ke hari pelayanan. Awalnya dari situ sih. Baru setelah itu ya udah pelan-pelan mulai diskusi sama orang tua gimana kalau jadi pelayanan, sekolah teologi ya, melayani Tuhan lebih jauh lagi. Ya puji Tuhan waktu itu orang tua support dan intinya ya puji Tuhan lah ada jalan dari situ. Awalnya saya nggak mau jadi awalnya bukan nggak mau, nggak ada pikiran buat sekolah teologi dan pelayanan. Tapi karena kedekatan itu dengan sosok rohaniwan di sana, lama-lama muncul sih gitu dari situ. Sempat ada penolakan nggak? Maksudnya ini kayaknya harus digumulin lagi kah? Atau bahkan waktu udah terjun ke dalam sekolah teologinya, Mas Surya juga sempat mikir, kayaknya gue apa kecepatan aku ngambil langkah ini? Pernah kepikiran ada distraksi gak? Iya mungkin kalau ada yang menghalangi atau tantangannya mungkin lebih ke diri sendiri ya. Jadi dulu saya ini kan SMK dan saya anak pertama dari keluarga saya. Waktu itu bapak saya kan mau pensiun, adik saya masih sekolah, dan ibu saya cuman ibu rumah tangga gitu. Dan mikir aja sih waktu itu kalau mau kuliah kan otomatis harus siap ngeluarin biaya lagi kan orang tua kan. Betul. Nah sebagai anak pertama saya ngerasa kayaknya kasihan deh kalau orang tua harus nanggung beban biaya kuliah saya lagi. Makanya
Waktu itu saya kerja dulu kerja dulu. Waktu itu belum ngerasa bahwa panggilan itu muncul gitu, belum ada. Karena memang fokusnya buat bantu keluarga lah. Yeah. Nah ketika ditanya ketika kerja di beberapa pabrik itu, saya mulai ngerasa kosong gitu kan dalam diri saya. Okay. Saya ngapain ya di sini ya? Padahal dari segi gaji segala macam ya sebenarnya bagus, kenyamanan kerja itu enak gitu. Cuman kayak ngerasa nggak ada tujuan gitu. Oke. Yang ada di pikiran saya itu pas kerja, aduh kapan ya pulang bisa ngumpul di gereja lagi. Ketika di gereja mikirnya, aduh besok kerja lagi gitu. Iya. Nah itu yang jadi awal mula tuh kegelisahan saya buat menggumuli sebenarnya saya ini tujuannya mau kemana. Nah ketika melewati masa itu saya sharing dengan pendeta Hari gitu kan. Lalu pendeta Hari tanya, sebenarnya yang diinginkan hati kecil kamu apa sih gitu. Bekerja untuk bantu orang tua atau melayani Tuhan lebih jauh lagi dengan masuk sekolah teologi. Saya jujur waktu itu ya sebenarnya ada sih Kak panggilan itu, tapi ya ini tantangannya tadi ya yang sempat membuat saya mikir-mikir mau sekolah teologi atau enggak. Ya itu karena masih ada keluarga Kak, kasihan kalau dia harus mereka harus ini beban membiayai beban kuliah saya lagi. Tapi puji Tuhan ternyata tantangan itu tidak berlangsung lama sih Karena ternyata setelah saya sharing dengan pendeta Hari kasih tahu ternyata ada beasiswa. Beasiswa dan mungkin juga kan mendapatkan itu. Jadi saya bisa kuliah ya karena beasiswa dari Sinode dan Yayasan Pendidikan Teologi Ketapang ya waktu itu. Itu yang saya syukuri sih, dan selama kuliah rasa syukur itu juga tetap saya rasakan karena ketika lagi kuliah pun saya masih bisa ngelihat orang tua saya beli sayur, adik saya masih bisa sekolah, bapak saya juga puji Tuhan masih dikaryakan. Itu sih tantangannya lebih ke diri sendiri aja. Tapi puji Tuhan kasih jalan. Oke. Wow. Jadi intinya begitu dalam pergumulan waktu itu gitu ya, ini cukup atau enggak ternyata Tuhan sediakan dan Tuhan cukupkan gitu ya. Luar biasa. Dan sampai sekarang masih pelayanan di Gereja Kristus Cibinong. Tahun keberapa Mas? Betul. Sekarang tahun kelima kali ya. Saya masuk 2020. Pas pandemi itu. Gereja kosong. Saya ngotbain orang sound sama orang kameramen doang. Ya gereja tuh waktu itu emang kedampak banget ya Cibinong. Iya. Khotbahin sound sama orang kameramen doang. Bingung. Dan kita malah gagap jadinya ya. Iya. Ngotbain bangku kosong. Ngobrol. Karena sebelumnya belajarnya ngotbain orang yang ada gitu kan. Jadi maksudnya ilustrasi juga susah kejangkau gitu karena biasanya kita minta reaksi dari orang. Betul. Gitu kan. Malah kagak ada gitu. Nggak ada krik gitu. Iya. Luar biasa. Dan sampai sekarang masih semangat untuk melayani. Nah, Mas, ngomongin soal pelayanan tentu Mas Surya juga ada visi, ada tujuan dalam pelayanan. Tadi kan katanya Mas Surya juga waktu lagi kerja hidup tanpa tujuan emang gak enak. Tadi kan Mas Surya sempat bilang kan waktu kerja tujuannya kayak kosong, gak ada. Dan kita juga sama-sama sepakat kalau hidup gak ada tujuannya ya kosong. Begitu juga dengan pelayanan. Nah di Gereja Kristus Bandung itu kita punya satu visi atau satu tujuan dalam pelayanan ya Mas ya. Namanya Living in God's Planning, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi gereja kami punya satu visi, menuntun atau membawa jiwa agar hidup dekat dengan Tuhan. Nah ini visi dari Gereja Kristus Bandung. Nah kalau ditanya sama Mas Surya sendiri, apa tujuan dan visi pelayanan Mas Surya sendiri? Ini pribadi ya Mas? Pribadi. Yeah. Tadi bagus sih visinya apa? Gereja Bandung tadi apa? Living in God's planning. Hidup dalam rencana Allah. Rencana Allah ya. Iya, saya kira juga visi atau kerinduan saya melayani mungkin juga punya kesamaan dengan visinya GK Bandung ya. Gak muluk-muluk sih sederhana. Visi saya tuh saya ingin selama hidup ini saya bisa membantu orang itu untuk merasakan cinta Tuhan aja dalam hidupnya. Membantu menolong orang untuk menyadari bahwa dia selalu bisa menemukan kasih Tuhan di sekeliling hidupnya.
sesederhana itu sih, dan saya kira itu juga termasuk dalam hidup dalam rencana Iya. Sama Tuhan ya. kali ya. Gitu. Mhm. Itu sih visi ini saya. Oh, jadi ingin membantu orang bahwa Tuhan itu Immanuel Ya, bersama dengan kita. bersama dengan kita. Gokil, keren. Ya, kalau bicara soal visi pasti kita semua punya tujuan ya Mas. Dan emang hampir-hampir mirip ya untuk kemuliaan nama Tuhan, balik lagi gitu kan ya. Dan saya melihat ada satu dinamika lah ya dalam mencapai visi dan tujuan dalam pelayanan. Tentunya Mas Surya juga dalam Gereja Kristus Cibinong dan Gereja Kristus Bandung. Ini kita sekarang mau bahas soal dinamika atau pergumulan untuk mencapai visi kita gitu kan. Visi pelayanan yang kita mau tuju. Ya kalau bicara soal visi kita satu. Tapi kalau bicara soal menggapai visi yang kita punya, itu kayaknya biasanya ada perbedaan. Contoh misalnya gini ya Mas ya. Misalnya tujuannya tadi menyadari bahwa umat menyadari bahwa Tuhan Allah beserta dengan kita. Tapi kan kita perlu ada program kerja untuk mencapai visi itu. Biasanya dijumpai adanya perbedaan pendapat. Ya. Itu kan perbedaan pendapat ya entah antara anak muda dan orang tua gitu ya. Nah menurut Mas Surya sendiri gimana nih menyikapi perbedaan pendapat dalam pelayanan? Karena ya seolah-olah perbedaan pendapat dalam pelayanan itu kayak gajah dalam ruangan kan Mas. Kayak ada nih tapi kita nggak mau bahas gitu. Kadang-kadang kayak udahlah kita lempeng-lempeng aja lah atau nggak usah disentuh lah perbedaan ini, nanti juga kalau disentuh ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Nah menurut Mas Surya sendiri untuk mencapai visi tersebut ada perbedaan pendapat. Nah gimana cara Mas Surya bisa menyelesaikan perbedaan pendapat di pelayanan, atau menurut Mas Surya rohaniawan itu harus bersikap seperti apa? Ya. Wah ini pertanyaannya berat ya. Saya berat ya. Tentang perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat Mas Sur. Iya. Iya memang kalau ngomongin soal perbedaan pendapat, kayak di setiap tempat ada ya. Nggak cuma di gereja. Bahkan di keluarga kita pun pasti ada ya. Iya. Ada gitu. Tapi memang perbedaan pendapat itu menurut saya justru itu harus dirayakan. Dirayakan, oke. Dirayakan karena kalau nggak ada perbedaan pendapat, ya nggak ada kebebasan di situ kan. Nggak ada kebebasan, betul. Nggak ada kebebasan untuk mengekspresikan, berekspresi, berpendapat dan sebagainya. Dan dalam sebuah gereja, emang menurut saya perbedaan pendapat itu harus dirayakan di dalam payung kasih Tuhan. Artinya kita boleh berbeda, tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa melayani bersama-sama. Kadang-kadang kan gitu ya, ada aja kalau orang udah beda, terlalu melekat dengan egonya dan nggak mau menerima dan mendengarkan pendapat yang berbeda dengan dia, akhirnya jadi clash, jadi slack, jadi gap gitu kan. Nah sebenarnya itu yang perlu dihindari ya, walaupun sulit, saya juga memahami tentu sulit, tapi memang kita perlunya belajar untuk berbeda pendapat sih. Karena gini, justru dengan perbedaan pendapat itu kita bisa belajar sebenarnya. Kalau nggak ada orang yang berbeda sama kita, kita nggak akan tahu kita kurangnya di mana. Kita nggak akan tahu kita ini baru sampai mana gitu. Itu kan sisi positifnya pendapat ya. Orang lain akan membantu kita bahwa sebenarnya yang kita sampaikan ini sesuai atau enggak. Gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kadang-kadang ketika dalam sebuah pembahasan proker gitu ya, atau dalam pencarian sebuah solusi, kadang-kadang yang membuat orang itu nggak bisa mengolah perbedaan pendapat itu karena mereka fokusnya untuk memenangkan ego. Gitu. Padahal kan tujuannya harusnya mencari solusi bersama. Tapi karena udah kepalang dengan pendapatnya, egonya sendiri gitu ya, sehingga tujuan yang harusnya menemukan sebuah jawaban dari masalah itu jadi kabur. Jadinya hanya ingin memenangkan ego dan pendapatnya masing-masing. Nah harusnya sih kita sadar ya bahwa tujuan kita berbeda pendapat itu untuk menemukan jalan terbaik kan. Dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah perdebatan. Itu sebenarnya tujuan yang perlu dikedepankan gitu. Dan gak perlu dihindari.
Jangan dihindari. Oke. Justru konflik itu ya harus dihadapi maksudnya bukan berarti gontok-gontokan gitu ya, tapi dihadapi dalam arti dikelola. Dikelola gitu. Itu kalau dalam memang pelayanan ya, dalam kalau tadi penyusunan proker, pembahasan apa gitu ya. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa memungkiri sih ya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin nggak cocok dengan kita. Iya. Dan di gereja itu banyak sekali gitu. Awal-awal ketika pelayanan, saya cukup stres ya, karena ternyata cukup banyak orang yang nggak cocok dengan saya. Dan waktu itu usaha saya ya supaya mencocokkan orang ini sama saya. Itu dulu yang saya lakukan gitu. Dan itu cukup stres, cukup membuat saya menguras stres, tenaga lah. menguras tenaga. Sampai akhirnya saya sadar bahwa ternyata memang kita nggak harus cocok kok dengan semua orang. Artinya ya memang mungkin kadang-kadang kita harus berbeda aja. Iya. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa pelayan bareng-bareng. Bisa aja. Nah itu mungkin salah satu pelajaran yang saya temui ya beberapa waktu ke belakang ini, bahwa nggak apa-apa kok kalau kita nggak sama-sama, nggak cocok. Tapi kan kita tetap bisa belajar saling menghargai, saling menghormati, dan ya tetap pelayanan bersama-sama gitu. Itu sih mungkin. Luar biasa. Daging. Ini podcast daging Bapak Ibu ya. Jadi jadi jangan di skip, jangan dicepetin gitu ya. Ngomongin soal tadi mencoba untuk maksudnya menyikapi perbedaan adalah dengan cara ya kita menerima perbedaan itu dan ya kita menyocokkan diri kita dengan perbedaan itu gitu kan. Gimana Mas Surya pada akhirnya bisa menyocokkan diri dengan generasi muda? Sedangkan gini ya Mas Surya, generasi kita kan sekarang udah sampai mana? Alpha apa beta ya? Beta ya? Udah sampai. Ini makin kesini kita mungkin saja kalau dari Gen Z, kalau dari saya menyapa anak rekan-rekan remaja itu tidak terlalu sulit karena mungkin generasi kita pergaulannya hampir sama. Nah, tapi untuk generasi X dan generasi selanjutnya yang ke atas itu kadang-kadang sulit untuk menemukan apa yang mereka mau gitu, atau mengkomunikasikan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, menurut Mas Surya sendiri sebagai pembina pemuda remaja di Gereja Kristus Cibinong, apa upaya Mas Surya pada akhirnya bisa nih, saya lihat remaja Gereja Kristus Cibinong ini potensinya besar sekali, bisa nge-reach mereka itu dengan antusias mereka melayani itu sangat luar biasa. Gimana caranya Mas Surya bisa pada akhirnya menggapai mereka dan perangkul mereka? Maksudnya gimana caranya itu Mas melayani bersama mereka? Karena kan tadi kita diperhadapkan dengan perbedaan kan, perbedaan. Nah akhirnya gimana Mas Surya bisa memenangkan mereka gitu? Iya, sebenarnya saya nggak pernah berniat buat menangin mereka sih. Gak pernah berniat menangin mereka? Gak pernah. Kayaknya kebanyakan saya yang kalah terus. Oh gitu. Jadi mereka, jadi Mas Surya banyak kalahnya gitu. Saya inilah nggak pernah berniat untuk apa ya, untuk tadi memenangkan apa segala macam. Selama ini sih saya hanya mencoba untuk datang aja ke mereka gitu. Datang ke mereka. Untuk tahu apa sih yang sedang mereka alami gitu. Butuh yang namanya keterbukaan sih. Keterbukaan untuk betul-betul melihat mereka, mendengarkan mereka, dan kita jadi tahu sebenarnya mereka ini sedang ada di fase yang seperti apa. Itu dulu sebenarnya yang perlu dilakukan. Terbuka terhadap mereka gitu ya. Kalau kita udah tahu mereka ini sedang mengalami apa, kita baru bisa menentukan kan saran apa yang bisa kita berikan ke mereka gitu. Nasihat apa yang bisa kita berikan ke mereka. Nah makanya ini menurut saya sih ya, kalau kita mau deket sama generasi di bawah kita, ya memang hal pertama yang kita lakukan harus mau mendengar gitu. Mau mendengar dan mau terbuka. Masalah mereka nanti benar atau enggak itu ini pinggirin dulu aja. Tapi coba aja tanya dulu, dengerin mereka dulu, terbuka dengan mereka.
setelah itu ya udah kita baru bisa merumuskan kan gagasan apa yang bisa kita tawarkan gitu ya. Ya syukur-syukur kalau memang itu juga yang bisa menjadi kerinduan mereka. Dan kalau tadi dikatakan apa namanya, memenangkan, merangkul dan sebagainya, justru saya pribadi malah lebih merasa mereka yang mau merangkul dan memenangkan saya. Karena jujur ya Hem, fun fact, dulu ketika saya pelayanan di Cibinong, ketakutan saya itu satu. Apa tuh? Saya nggak diterima oleh generasi muda di sana. Kenapa? Ya, karena ngerasa nggak bisa aja buat dekat sama orang. Itu perasaan saya dulu. Gitu. Saya nggak merasa bisa untuk membuat orang tuh cepat nyaman sama saya. Jadi saya nggak pernah punya keinginan nanti ini harus dekat, bisa dekat, bisa membuat mereka dekat. Saya malah ragu gitu. Tapi ya mungkin karena keraguan itu ya akhirnya saya nothing tulus aja. Nothing tulus akhirnya. Artinya kalau mereka terima ya puji Tuhan, kalau enggak ya udahlah, saya pulang. Dekat juga di Gunung Putri ya. Iya benar-benar. Artinya ya apa adanya aja. Apa adanya aja gitu ya. Jadi apa adanya dan mereka akan tahu kok. Akan tahu bahwa kita ini memang mau jadi teman mereka atau enggak. Karena saya pernah dengar juga katanya salah satu cara buat menjangkau atau bisa diterima kepada generasi muda itu, jadilah seperti mereka gitu. Jadilah mereka. Artinya jadilah teman mereka gitu. Artinya kalau teman kan pasti harus tahu kan makanan kesukaannya apa, mereka hobinya ngapain, suka mainnya kemana, teman-temannya siapa gitu kan. Jadi emang harus jadi sahabat dulu. Jadi sahabat ya. Ya, kalau jadi sahabat kan, sahabat itu bisa cerita apapun ke kita. Iya. Saya sih merasa begitu ya. Mungkin saya GR ya teman-teman remaja. Nggak tahu kalau teman-teman remaja gimana. Luar biasa. Keren. Atau selama ini ya memang mungkin Mas Surya juga fun. Maksudnya gini, Mas Surya ngerasa minder, orangnya nggak fun. Padahal sebenarnya fun kok. Atau kita tanyain aja nih anak-anak remaja di sini. Menurut kalian gimana? Mas Surya ini orangnya fun atau gimana nih? Fun banget ya, guys. Guys tuh kan, naturally funny katanya. Saya terbang nih kalau dipuji gini. Gitu. Wah, keren. Bahkan sebenarnya anak remaja juga bisa menilai bahwa sebenarnya diri Mas Surya juga fun aja, tapi pada akhirnya ada gitu ya keraguan kalau bisa diterima atau enggak di momen itu gitu. Iya, itu yang selalu menghantui saya sih. Wow, luar biasa. Ya jadi keterbukaan dan menjadi diri orang yang mau didekatin, khususnya remaja lah yang menjadi pintu untuk bisa memenangkan atau menjangkau mereka. Keren. Tadi kita udah bahas soal visi, tadi kita sudah bahas soal dinamika pelayanan ya, perbedaan dalam pelayanan ya tentu perlu kita rayakan, dan yang terakhir kita bicara soal menjangkau anak-anak muda. Iya. Dan lebih luar biasanya lagi sekarang Gereja Kristus Cibinong juga buka pos. Oh iya, betul. Wih, keren. Bisa dijelasin nggak Mas itu gimana tuh? Gak bisa. Bisa. Kalau nggak bisa ditutup dong ntar podcast ini. Ya. Bisa kan nih? Apa namanya Mas Surya jelasin gimana awal mulanya tercetus kayak kita bisa buka melebarkan sayap pelayanan kita kemana Mas? Ke Cibarusah? Ke Bojonggede. Cibarusah. Kalau Cibarusah Gunung Putri. Iya. Bojonggede. Iya, sebenarnya yang sepengetahuan saya awal mula kenapa Gereja Kristus Cibinong membuka pos pelayanan baru di daerah Bojonggede itu karena memang kerinduan dari para jemaat dan majelisnya sendiri gitu. Sebelumnya kan sempat ada wacana apa kita perlu memperbesar gedung gitu ya atau enggak. Tapi ternyata dalam perkembangan mereka merasa kayaknya udah cukup deh sebesar ini. Lebih baik kita ya tadi buka pos pelayanan baru supaya bisa menjangkau tempat atau wilayah-wilayah orang-orang yang memang belum terakomodir ibadahnya, persekutuannya gitu. Itu sebenarnya latar belakangnya. Kita punya kerinduan bahwa
supaya kasih Tuhan ini nggak cuma ada di Cibinong, di pinggir jalan itu yang depan samping Tapi BRI. jujur aja Mas, itu strategis banget loh sebenarnya Gereja Ya, Kristus Cibinong itu. strategis kan. Ya dan ya ngerasa juga sih kalau buat semakin gede juga ya buat apa juga gitu kan. Terlalu besar juga nanti semakin sulit kan jangkauan pelayanannya. Jadi akhirnya ya mereka membuka pos pelayanan di Bojonggede gitu. Gitu. Luar biasa. Jadi bolak-balik Mas. Iya, kebetulan sejauh ini majelis masih minta saya buat jadi ruangan pendamping. Cuman memang yang jadi tantangan rumah saya dari timur ke barat kayaknya. Dari rumah saya ke pos itu dari timur ke barat tuh jaraknya agak cukup jauh ya. Jadi memang kadang udah mulai kewalahan, kadang capek gitu ya. Tapi ya kita lihat saja sejauh mana saya bisa bisa mendampingi di sana. Ya, puji Itu Tuhan. sih. Di Bojonggede ya Mas ya. Bojonggede. Ya itu pengalaman baru sih ya buat saya. Pengalaman baru buat mendampingi jemaat yang sedang berkembang. Ya satu sisi sulit sih, tapi satu sisi saya melihat antusiasme orang-orang di sana tuh besar sekali. Mereka punya kerinduan yang cukup besar untuk mengembangkan pos ini. Kadang-kadang itu yang jadi penghiburan saya sih, melihat mereka itu. Luar biasa. Oke. Semangat buat Mas Surya. Ini apa namanya? Kita merasa terberkati sekali dengan podcast kita hari ini karena satu kita belajar soal gimana caranya singkatnya gitu ya manajemen konflik gitu. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat bagaimana, kemudian kita menjangkau anak muda gimana. Dan tadi juga Mas Surya cerita soal pengalaman membuka pos. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir sih Mas. Apa tuh? Mas Surya sekarang udah 5 tahun. Sekarang proses apa? MP, MO? MO, masa orientasi gitu ya. Sekarang juga pelayanan sudah membuka pos di Bojonggede. Ada lagi nggak Mas gebrakannya kalau di Cibinong selain gebrak meja? Gebrak meja, Selain kursi. Apa ya? Selain, Gebrakan apa nih maksudnya? Maksudnya aku lihat kemarin ada baksos juga itu bazar-bazar apa itu Mas? Oh iya, kalau itu memang program rutin sih. Setahun sekali ada bazar murah buat masyarakat sekitar sih. Ya ke depan memang kita punya kerinduan ya agar gereja bukannya GK Bandung tapi gereja Kristus Cibinong juga bisa bisa menjadi berkat lebih luas lagi. Tapi memang ke depan khusus untuk gereja Kristus Cibinong kita akan belajar menahan diri dulu ya. Menahan diri karena memang sekarang kita lagi fokus untuk pembangunan aula yang baru. Dan ketika itu dimulai, proses itu dijalankan, memang tidak bisa dipungkiri secara anggaran pun kita semua akan dikencangkan ikat pinggangnya gitu. Jadi serba terbatas lah. Jadi ya mungkin ke depan ya kita nggak akan gimana dulu lah ibaratnya. Kita fokusnya ke situ aja sih. Karena kalau itu sudah bisa dilakukan, nanti dampaknya bisa cukup baik ke jemaat. Khususnya buat teman-teman sekolah minggu sih. Karena aula itu salah satu tujuannya untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak sekolah minggu yang cukup banyak. Sekarang mereka itu harus pindah ke satu sekolah yang kita kerjasama. Jadi pindah ke sana tapi dengan segala keterbatasan yang ada. Dan jaraknya juga mungkin agak jauh ya beberapa. Ada 2 tempat sih. Salah satunya yang di pos itu agak jauh dan salah satunya di dekat gereja. Tapi memang ya kasihan juga kalau mereka harus terus-menerus begitu dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi memang fokus kita ke depan itu dulu sih mau belajar menahan diri supaya bisa fokus ke pembangunan aula itu. Luar biasa. Ya, tapi satu hal juga di tengah-tengah ikat pinggang tadi ya Allah Immanuel tetap memberkati gitu ya. Itulah mungkin di tengah masa-masa yang serba terbatas itu jemaat Cibinong mungkin ke depan akan belajar arti percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Arti ya betul-betul bergantung lah. Bergantung sama Tuhan. Karena kan nggak mudah ya bangun aula yang baru, butuh kesabaran, butuh banyak dana juga, pengorbanan, dana dan sebagainya. Ya semoga kita ke depan bisa belajar arti percaya yang lebih dalam lagi. Amin. Luar biasa. Mas Surya,
Sukses buat pelayanannya. Terima kasih juga, sukses juga buat Mas Nehem pelayanannya di sini. Sorry. Ini belum pertanyaan terakhir sih. Satu lagi Oke, pamungkas. Pamungkas. Ada nggak kata-kata buat dari Mas Surya untuk penonton, gimana caranya supaya kita bisa selalu semangat dalam pelayanan dan merasakan bahwa Allah itu Immanuel. Gimana pesan buat Mas Surya supaya menguatkan iman jemaat bahwasannya Tuhan itu beserta dengan kita loh di dalam segala kondisi yang boleh kita alami. Oh, ini apa kata-kata hari ini gitu? Kata-kata hari ini Mas. Kata-kata hari ini. Aduh, hari ini apa ya kata-kata? Ya intinya kalau kita mau betul-betul merasakan Tuhan beserta dengan kita, ya kita jangan hanya sekedar percaya gitu, tapi mempercayakan diri. Kan kalau dalam keadaan yang nyaman dan enak kita mudah ya untuk ngomong percaya sama Tuhan. Betul. Tapi ketika keadaan sedang tidak nyaman, sedang tidak baik-baik saja, justru disitulah kita harus bertanya sama diri kita. Kita betul-betul percaya atau mempercayakan diri sama Tuhan. Artinya ya lihatlah bahwa hidup kita ini seperti perjalanan lah. Perjalanan yang bukan larinya lari sprint gitu ya, tapi lari maraton. Artinya nggak harus semuanya serba terburu-buru, karena nanti kita akan mudah lelah, mudah capek. Tapi larilah dengan stabil, dengan kecepatan yang mungkin nggak secepat orang lain, tapi setia gitu. Berjalan selangkah demi selangkah, ada tantangan ya kita hadapi, kita lewati, kita tetap bertahan. Ya karena memang menurut saya ini mungkin kata-katanya nih ya. Kata-katanya oke. Kita ini tidak dipanggil untuk selalu berhasil. Tidak dipanggil untuk selalu oke. Tapi kita dipanggil untuk setia. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Surya. Terima kasih Mas Surya untuk boleh menjadi bintang tamu di podcast kita hari ini. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Luar biasa. Nanti kalau kedapatan minggu kedua ya, karena kita wilayah Barat udah nggak lagi minta bantuan. Mampir lagi ke podcast kita. Boleh. Nanti saya cek jadwal saya. Udah kayak ini. Oke. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian serangkaian podcast kita, podcast with God, persembahan dari Gereja Kristus Gereja Kristus Bandung. Iya, namanya podcast with God, Mas. Podcast with God. Itu singkatan, ada singkatannya. Podcast ya. Mantap. Persembahan dari gereja. Dan ada yel-yelnya juga. Yel-yelnya adalah yel pelayanan kita. Save with Jesus. New hope, new life, new me. Let's go. Mungkin kita bisa kasih yel-yel penutup. Boleh. Ini ya. Boleh ajarin. Ajar gini ya. Podcast with God. Save with Jesus. New hope, Save with Jesus. New life, new me. Let's go. Oke. Kita coba ya. Tag satu ini. Oke. Podcast with God, Save with Jesus, New hope, new life, new me. Let's go. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sampai jumpa di seri podcast kita yang akan datang. Sampai jumpa.